Ya, saya berumur 9 tahun. Saya suka berenang tapi tambah air. Saya ikut bapak ke laut untuk cari ikan. Apabila dewasa nanti, saya nak jadi nelayan. Saya tangkap ikan dan ketam. Ini nasib saya lah. Saya orang sedekah. Susah selaut dan gelombang yang terdarat melintang pungkang. Yusang selaut dan gelombang yang terdarat melintang pungkang. Oh bunga ketam bungai masuk sungai. Oh batu ketam batu seorang satu. Oh enjung ketam enjung masuk tanjung. Oh batu ketam batu seorang satu. Oh bungai ketam bungai masuk sungai. Oh batu ketam batu orang satu. Kita dapati bahawa orang Laut Seletar mereka tinggal di bahagian selatan Johor, dan kampung-kampung mereka terletak di pinggir pantai atau di muara-muara sungai. Jadi mereka tidak dapat dipisahkan dari laut. Jadi mereka dipanggil orang laut. Ikan ada, bukan tak ada, tapi rasa ikan tu macam bau minyak isi dalam. Yang ikan boleh tangkap banyak, dapat, tapi tangkap banyak pun tak ada gunanya. Kita sudah laut dulu, atas sudah turun air minyak, jadi itu hasil laut sudah tercemar. Apapun ini gelang apa semua turun di air depan. Semua jadi macam air sini macam air hitam. Betul. Dulu orang cakap apa, boleh tangkap tuatau, ketam kan sekarang untuk udang, sembobak ke apa, tulokan kadang-kadang. Sekarang tengok tempat tu sudah habis macam udang itu susah juga. Sekarang mau cari makan pun hanya kupang. Sekarang tengok pelabuhan sudah dekat. Sebab itu saya kata ini tempat paling bawah lah. Tempat yang paling teruk daripada lain tempat. 30 tahun lah jadi yang lain. Kalau boleh terus lah, tangkap ikan terus lah. Sebab tangkap ikan ni masih senang. 2 jam, 3 jam mungkin kita dapat 50 ringgit. Kalau darat kan kita kerja satu hari, masuk pukul 8, balik pukul 5, gaji pun 35 ringgit. Kalau laut 1-2 jam pun dapat. Tapi kalau selain macam tercemar pun susah juga. Kan ada umpan di dalam. Jadi kita tu jalan je cium bau ikan kan. Tidak ada satu pintu dia masuk.
Punca dia pakai lombong pasir, pasal korek pasir kan, bulu-bulu dia korek pasir kan buang air rumput-rumput laut tu, jadi air rumput banyak tanah. Jadi ketamnya nak dalam bakau tu dia nak ternak dah ada semua lumpur air kota-kota, jadi barang tu semua pun dah pergi jauh-jauh kan. Habis kita jumpa dengan okey kan, okey dia punya air ni sekarang buang-buang, habis kita tuang cari makan dah susah, itu tempat kita cari makan. Habis dia buang air, mana lagi kita mau tempat cari makan, dia dapat untung, kita dapat apa, dapat susah. Kena cari pergi luar-luar jauh sikit lah, kena pergi Singapapan, Panti, pergi kamera pun kadang-kadang kita pergi cari makan ada selalu lewat pun orang bising. Habis cari dua apa kita terpaksa kita pergi juga. Yang ada buat cemar tu dia takut kena bayar ke orang asli yang terdekat lah. Habis dia ada dapat gaji, macam kita dah layan susah. Dulu banyak senang cari makan, banyak senang boleh cari ketam banyak senang. Dalam hutan pakau, bukan di tepi ni masuk hutan-hutan ni. Dia masih masuk dalam semua ada masuk. Sungai King itu ada hutan besar. Besar, banyak. Sudah habis, senang habis kena korek semua. Korek kolam itu untuk Ada tanah ikan ke, itu udang semua ada. Banyak besar dia, hingga 30 kolam besar-besar punya. 300 ikan, wah agak-agak saya. Kita punya tempat cari makan tu lah. Dulu banyak senang, boleh dapat 10 kilo cari makan. Sekarang 3 kilo mun tak cukup, tolak niat gaji mun tak ada. Kira penat saya. Harga kita memang tinggi. Tapi dapat sikit, tolak minyak 1 tong sudah 50. Kalau pergi dekat saya, kalau pergi jauh 3 tong sudah 100 lebih. Sini pergi 5 minit. 5 minit ini 1 tong habis. Kereta murah. Jadi pada asalnya orang Laut Seletar berasal dari utara Singapura di Sungai Seletar. Jadi pada tahun 50-an, semasa Singapura berkembang lebih besar, orang Laut mulai bergerak ke Selat Johor, ke seberang Malaysia. Jadi pada masa itu Jabatan Asli mengumpulkan orang Laut ke Sungai Redang di Sungai Pulai. Jadi pada 60-an, orang-orang Laut sudah mulai bergerak keluar dari Sungai Redang ke perkampungan-perkampungan yang lain. Pada zaman sekarang, terdapat lebih kurang 2,500 orang Laut yang tertabur di sekitar 9 perkampungan. Sekarang kan sekolah jadi kalau ini jadi sekolah Pancur, kadang-kadang air turun tak boleh pergi sekolah. 1 minggu kadang ada sekolah 2 kali, kadang dapat 3 kali. Kalau air turun buat ni jadi semua kena habis sekolah.
saya kampung ni, saya minta pejabat orang asli ambil budak sekolah yang pas kan, minta dengan pejabat orang asli, pejabat asli belum ada lagi. Ya, sini doa sini kamu salam minum air laga air hujan. Buat simpan air ini ada dua tong kalau ada hujan kita simpan air 2 tong air. Satu tong saya boleh tahan 3-4 hari ya. Masa hujan kita standby. Ada hujan kita dengan pakai dalam kolam. Masalah kamu, sekarang sedang belum ada elektrik. Sekarang kita guna pakai generator dulu. Jadi bagi kita dah mohon elektrik lah, tapi belum ada barang lagi. Dia bagi satu generator, tapi kita tak faham minyak. 1 bulan kita pakai 300. Kita pakai lagi pukul 6 petang sampai pukul 12. Ini asal itu bakau. Okey, ini bakau. Dulu lumpur tu, tanah lumpur. Kita angkat satu kayu. Jadi satu kayu, taruh kayu bawah. Kita taruh kayu bawah, baru kita angkat kupang. Apa kupang yang kita cakap? Mungkin dia jadi kulit keras supaya dia tak turun. Jadi kayu ini macam ni. Bakar dulu, kita gunakan juga macam batu campur kupang lah. Bila kita sudah lama kupang jadi apa, kering, jadi ini macam mana kulitnya, jadi pasir kan. Sini tak ada tapak, mau tolong susah. Jadi saya bikin tapak, bikin macam mana kita supaya dapat jalan-jalan, siapa orang jalan. Sampai saya sudah 16 tahun lah, saya tambah kerja di kupang. Jadi macam sekarang lah, pijak kayu ke apa, kalau orang buang sampah kita tutup, jadikan tempat untuk anak-anak main. Saya mau bikin macam mana, boleh bikin sedikit lah, sampai tu kerajaan boleh tolong kita macam mana kasih cantik, seperti tempat lain lah. 16 tahun dia kerja di mana macam angkat tambah sudah jadi macam ni. Orang pun tak tahu kita macam mana kita bikin. Sebab sekarang kadang-kadang kita pun susah kasih tali atas. Orang cakap kita kerja macam orang gila. Kita bodoh. Dia cakap ini kerja bodoh. Saya cakap diri saya mau maju, saya tak mau cakap saya bodoh. Saya bukan bodoh. Kalau saya bodoh, saya tak bikin jadi ni macam. Kita tidak mahu apa jua taraf hidup dan gaya hidup yang dinikmati dulu tidak terjejas.
Tapi dalam masa yang sama, kita cuba memberi kesedaran kepada kebanyakan orang yang termasuk juga dari kalangan orang asli Seletar ini, mungkin gaya hidup yang mereka lalui selama ini mungkin tidak sesuai dengan pembaruan ekonomi yang datang di sekarang Malaysia ini. Tetapi pada akhirnya pilihan adalah pada mereka. Dan saya rasa kadang-kadang tu macam apa ni, macam orang perintah kita kerja, suruh buat ini, suruh buat itu kan. Kita punya rasa dulu, kita punya mak pun tak marah kita apa kita membuat suka jalan ke apa. Tapi kalau dulu darat, dia mau kerja ini, dia mau kerja ini, saya sudah rasakan ini susahnya dulu darat. Itu uang baru 30 ringgit kerja kontrak, pergi pasal di laut. Dia pandai cari lebih dapat. Tak pandai dia dapat sikit. Orang asli susah nak kerja di Kelang. Pasal orang toke marah dia sendiri boleh cabut ni. Setiap bulan dia mau duit tu, tak mau kira itu berapa sen dia gaji dia. Kira senang laut. Jadi bikin jaring ni, bikin kadang buat rakit, buat sendiri, semua buat sendiri kan. Cucu apa barang sekarang cari-cari jual sendiri kan. Tak ada kasih toke, tadi kasih Cina lain sudah makan tipu pula. Tak dia, dia tipu. Kita permintaan kalau boleh tempat ini kita mau duduk tetap. Kita mau tahu itu tempat mana itu aslinya hak duduk kita bertempat. Sebab apa? Lain semua bangsa semua dapat tanah geran apa kan. Tapi kita aslinya dikira kira duduk tak tentu alam. Bila sudah bersih macam dia mau duduk kita tempat itu. Tapi kita sayang di tempat. Kalau you kasih tolong saya, mesti kita akan buat satu tempat lah. Dia cakap ini orang di tanah, jadi dia tak ada hak duduk sini. Jadi saya tanya, macam mana itu asli mau ada hak? Sampai sekarang ni saya kata saya mau pergi ke jumpa kita punya menteri, mau tanya apa sebab kita asli susah. Dia cakap asli senang-senang, mana itu asli senang? Atau yang orang asli ada istimewa. Tapi kerajaan ni macam pejabat orang asli ke apa kan, dia kena ambil berat lah. Apa yang orang asli mohon, dia kena ambil berat. Ini orang asli mohon, dia pun tak akan ambil tindakan tu. Pada pendapat saya, setiap orang, setiap insan, mereka mempunyai hak untuk memilih cara hidup sendiri, terutamanya bagi orang asli, orang asal. Mereka sudah mempraktiskan kehidupan sejak turun-temurun, dan itu adalah hak mereka untuk memilih untuk terus mengenalkan kebudayaan dan cara hidup mereka. Awak suka hidup laut? Awak suka berenang di laut? Tak mau jadi macam saya lah. Kalau boleh jadi macam karena saya hidup di negara teman-teman di luar. Saya mau dipandai, mau dia lebih pandai daripada saya. Sekarang saya pun bukan ada sekolah. Tak ada balaya tak? Saya memang dulu kecil sampai sekarang memang tak nelayan. Yang kalau buat apa, kalau saya anak saya nanti kata anak saya kalau boleh pun saya tak nak kasih anak saya jadi nelayan. Nelayan kan laut bukan senang, susah. Barang dah kurang. Itulah saya pergi karena soal saya punya anak dari sekolah. Mungkin satu masa akan datang dia boleh cari kerja luar.